Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Risha Sangya. Di sini saya akan membagikan tutorial cara penghitungan hasil validitas dari ahli dan analisis butir soal. Jadi, yang pertama dilakukan adalah analisis hasil validasi dari ahli menggunakan icon V. Yang pertama, kita lihat di sini ada indikator penilaian, yang dimana penilaian yang dilakukan oleh ahli berjumlah 12 butir soal, dan ini adalah skala penilaian yang didapatkan atau dinilai dari ahli. Dari ahli pertama memberikan nilai 4 untuk indikator butir soal sesuai dengan indikator pencapaian kompetensi. Begitupun seterusnya. Yang pertama kita hitung untuk icon V, yaitu S1, yang berasal dari nilai dari penilai 1 dikurangi dari nilai skala terkecil. Kita masukkan rumus sama dengan sum, buka kurung, nilainya dikurang 1. Enter. Kita drag saja ke samping, karena untuk nilai S2 dan S3-nya sama saja. Seperti tadi, misal S2 berarti nilai dari penilai 2 dikurang 1. S3 nilai dari penilai 3 dikurang 1. Kita drag ke bawah. Ini juga di drag ke bawah. Selanjutnya kita hitung sigma S-nya. Dengan rumus sama dengan sum jumlah S1, S2, S3 per baris. Enter. Terus kita tarik ke bawah, drag lagi sampai bawah. Oke. Sekarang kita menentukan N kali C kurang 1. Yang dimana N ini banyak penilai, sedangkan C kategori atau skala yang dapat dipilih. Nah, kategori yang dapat dipilih itu 4 dan banyak penilai adalah 3. Kita masukkan saja rumus sama dengan 3 kali menggunakan tanda bintang, buka kurung 4 kurang 1. 4-nya dari skala yang dapat dipilih yaitu 4. Kita tekan enter. Terus kita drag ke bawah lagi. Oke. Untuk nilai V sama dengan sigma S dibagi NC kurang 1. Berarti kita masukkan saja sama dengan nilai sigma S dibagi nilai N kali C kurang 1. Enter. Kita drag lagi sampai bawah. Oke. Untuk keterangannya, kita masukkan rumus sama dengan if, buka kurung, nilai V kurang dari 0,4 titik koma tanda petik rendah tutup petik titik koma if, buka kurung,
nilai V tadi 5 kurang dari 0,8 titik koma tanda petik buka tinggi sedang tutup petik titik koma lagi tanda petik tinggi tutup petik tutup kurung enter. Jika ada tulisan seperti ini, kita cek lagi apa yang salah. Oke. Selanjutnya kita drag lagi sampai bawah. Nah, lanjut ke perhitungan selanjutnya. Untuk butir 1-12, kita jumlahkan dulu jumlah dari skala penilai 1. Kita tekan sama dengan sum buka kurung ini, kita tarik penilai skala penilai 1 dengan enter. Begitupun yang penilai 2 dan penilai 3. Untuk S1 juga sama, kita jumlahkan sama dengan sum nilai dari S1, kita tarik, maaf ada yang clear tadi, sama dengan sum buka kurung nilai S1 sampai tutup kurung enter. Kita drag ke samping saja. Oke. Untuk sigma S juga sama, kita drag ke samping saja sama dengan nilai V juga. Oke. Keterangannya nilai V ini ada yang keliru. Harusnya yang ini. Dia tadi menjumlahkan yang ini, harusnya yang ini. Nilai V. Oke. Kita ulang. Nah, kita dilihat di sini, kita lakukan secara manual atau bisa copy paste rumus yang di sini. Sama dengan kita copy paste dulu rumus yang ini. Ya, didapatkan hasil tinggi. Nah, untuk perhitungan icon V sudah selesai. Kita lanjut ke perhitungan CVI. Oke, tabel awalnya seperti ini. Nah, nilai 1 ini didapatkan dari jika penilai 1 memilih
angka 3 atau 4, maka hasilnya yang diletakkan di tabel itu 1. Jika penilai atau ahli memberikan nilai 2 atau 1, maka hasilnya di tabel akan 0. Nah, selanjutnya kita akan isi tabel expert in agreement atau berapa ahli atau penilai yang setuju dengan nilai tersebut. Jadi kita masukkan saja rumus sama dengan sum. Ini dijumlahkan. Salah lagi, harusnya buka kurung. Oke. Enter. Kita drag lagi sampai bawah. Selanjutnya kita menghitung ICPI atau validitas konten setiap item. Rumusnya itu sama dengan expert in agreement dibagi jumlah ahli, di mana jumlah ahlinya kita itu 3. Enter. Nah, kita drag lagi sampai bawah. Oke, sekarang kita hitung UA lagi atau universal agreement. Gimana? UA ini akan mendapatkan nilai 1 jika ICPI-nya itu bernilai 1 atau sempurna. Nah, kita lihat bahwa semuanya ini 1, maka pasti UA-nya juga 1. Tapi kalau kita masukkan rumus sama dengan if buka kurung nilai ICPI sama dengan 1 titik koma 1 titik koma 0. Tutup. Kita enter 1. Kita drag lagi sampai bawah. Nah, selanjutnya kita ke SCPI average. Kita jumlahkan ini. Kita rata. Sama dengan average buka kurung nilai ICPI. Tutup kurung. Enter. 1. Untuk SCPI UA ini kita pakai rumus average, terus berkata juga untuk UA-nya. Hapus. Oke, enggak apa-apa lah. Pasti hasilnya juga nanti 1 kalau kita rata. Average. UA-nya tutup kurung, enter. Oke. Untuk keterangannya kita gunakan rumus sama dengan if buka kurung nilai ini SCPI per UA per ini bagi nilai SCPI-nya ini. Ini salah saya. Ini. Nah,
tutup kurung, enter. Oh salah, lupa, belum. Ini itu if UA-nya sama dengan 1 titik koma tanda petik relevan, tutup petik, kita tutup kurung lagi, enter. Nah, kita drag sampai bawah. Oke. Jadi didapatkan dari penilaian ahli bahwa butir soal sudah relevan. Kemudian kita beralih ke perhitungan butir soal validitas dan reliabilitas, yang dimana yang disajikan data skor untuk butir item nomor. Misalnya responden 1 di nomor 1 menjawab benar, maka di sini nilainya 1. Nah, ini jika responden 3 di nomor 2 dia menjawab salah, maka nilainya 0. Nah, ini kita hitung saja. Langkah pertama kita hitung hasil XT sama dengan sum buka kurung. Ini kita sama saja menghitung jumlah benarnya. Kita tarik siswa 1 dari nomor 1 sampai 20. Tutup kurung, enter. Nah, ini kurang 1 karena tidak sampai ke sini. Kita ubah dulu. Enter. Nah, oke. Selanjutnya kita drag lagi sampai bawah. Lalu XT pangkat 2. Kita pangkatkan nilai XT ini. Sama dengan pangkat 2. Enter. Lalu kita drag sampai bawah. Selanjutnya untuk JB-nya. Ini kita masukkan jumlah butir soal, kita masukkan sama dengan sum buka kurung ini. Maksudnya ini adalah jumlah siswa yang menjawab benar pada nomor 1. Enter. Kita drag lagi sampai ujung. Kemudian kita hitung nilai P atau jawaban benar bagi jumlah responden yang ada. JB-nya berarti sama dengan JB bagi responden kita 15. Bentar. 1,0. Kita drag lagi sampai ujung. Oke. Kita cek dulu apakah masih merekam. Ternyata tidak merekam. Oh, merekam. Oke, kita lanjut lagi. Lanjut lagi ke perhitungan Q. Q ini kita gunakan rumus 1 kurang nilai P. 1 dikurang sama dengan, kita pakai di sini aja supaya tidak menutupi, sama dengan 1 kurang nilai P.
enter. Kita drag sampai ujung. Ini biasanya kalau 0,0 ini kita pakaikan general supaya dia ada nilainya. Terus ini selanjutnya kita menghitung nilai PQ, di mana sama dengan P dikalikan P dikalikan Q. Enter. Terus kita drag sampai ujung. Nah, selanjutnya kita hitung nilai MT atau mean total. Rumusnya sama dengan jumlah hasil XT ini dibagi responden. Dibagi respondennya 15. Enter. Oke. Selanjutnya kita menghitung SDT, standar diferensiasi total, dengan rumus sama dengan SQRT, buka kurungnya 2 kali, jumlah XT kuadrat dibagi jumlah responden itu 15 ditutup kurung dikurang buka kurung 2 kali, ini jumlah hasil XT yang ini dibagi jumlah responden. Ini tutup kurung pangkat 2, tutup kurung 2 kali, enter. Wah, ini ada yang kurang. Ini nilai ini. Enter. Oke. Untuk SDT didapatkan 4,767. Selanjutnya kita menghitung MP atau nilai jawaban benar. Dengan rumus sama dengan SUMIF, buka kurung, blok jawaban nomor 1. Oke. Titik koma. Titik koma. Titik koma. Tanda petik sama dengan 1, tutup petik, titik koma, hasil XT, bukan, hasil XT yang ini, yang kita blok. Tapi sebenarnya bisa juga sih. Nah, ini. Kita kasih tanda dolar menggunakan F4. Terus ditutup kurung dibagi jumlah butir. Jumlah butir ini. Ini. Jumlah butir. Oke. Kita cek lagi rumusnya apa benar. Kita enter. Lalu kita drag sampai ujung.
Selanjutnya kita menghitung FPBI atau uji validitasnya dengan rumus sama dengan nilai MP dikurang nilai MT tutup kurung dibagi nilai SDT di perempatan, kemudian dikali SQRT buka kurung nilai P dibagi nilai Q tutup kurung enter. Nah, ini nggak apa-apa yang kalau ada tanda begini. Kita drag saja sampai ujung. Oke. Selanjutnya kita menentukan airtable. Kalau airtable untuk 15 responden itu 0,514. Oke. Untuk hasil validitas kita gunakan rumus sama dengan if buka kurung FPBI ini lebih besar dari airtable ini titik koma, maka tanda petik valid tutup petik, maka lagi titik koma, buka petik, tidak valid tutup petik, tutup kurung, enter. Jika ada tanda begini berarti ada yang salah. Oh, ini di bagian ini harusnya tanda petik 2. Oke, enter. Ini hasilnya begini karena di FPBI-nya juga begitu, jadi tidak apa-apa. Kita lanjutkan saja sampai di ujung. Oke, ini ada yang valid. Kenapa semuanya valid? Lebih besar dari koma tidak valid. Kita cek dulu jika harusnya ini tidak valid karena jika nilai LPBI lebih besar dari B28 maka valid. Di koma tidak valid. Koma tidak valid. Kenapa valid semua? Sementara ini lebih kecil dari, harusnya ini tidak valid.
Coba kita tambahkan rumus. Kita ulang aja. If valid, tidak valid. Harusnya ini kan tidak valid karena PMI lebih kecil dari acceptable. Karena C27 nya bisa valid untuk valid. Ini lupa dikasih $, makanya dia oke, kita ulang. Makanya dia lari-lari. Ini B28 4 titik koma, tanda petik valid, titik koma, titik tidak valid, titik koma, enter. Oke. Ini lagi. Coba dari sini. Drag ke samping. Itu kita hapus dulu ini supaya kita lihat perubahannya. Enter. Drag ke samping.
masih ada kurangnya. Ini kan nilainya harusnya tidak valid. Jika nilai FPBI lebih besar dari nilai tabel, maka valid. Tapi ini tidak besar. Oke, itu harusnya kalau di sini harusnya tidak valid, dan tidak valid. Coba kita masukkan rumus. Ini kan valid. Tutup. If lagi. Buka kurung. Nilai. Kita ulang dari sini. Kita ubah. Tutup. If buka kurung nilai FPBI lebih kecil dari nilai tabel. Nilai FPBI lebih kecil dari nilai tabel titik koma tanda petik tidak valid. Petik enter. Ini salah juga. Titik koma if. Oke, ini udah. Ini kita menghitung nilai varians.
Nilai varians ini dihitung dari ini untuk hasil validitas yang ini. Untuk nilai reliabilitas, kita hitung dulu nilai variansnya dengan rumus sama dengan var buka kurung nilai, kita blok dulu nilai butir 1, tutup kurung, enter. Kita ubah ke number, terus kita geser sampai ujung. Kita jumlahkan variansnya dengan rumus sama dengan sum buka kurung ini sampai di ujung ini, di sini. Tutup kurung, enter. Oke, sekarang kita lihat reliabilitas KR20-nya dengan rumus jumlah pos butir soal di sini 20 dibagi buka kurung 20 dikurang 1 tutup kurung dikali total varian XT total varian. Nah, ini belum sama dengan total varian XT. Nah, ini dalam kurung dikurang sum buka kurung nilai PQ. Kita jumlahkan tahap sebelumnya, tapi manual juga bisa. Tutup kurungnya 2 kali dibagi nilai tadi total varians, enter. Nah, oke, dapatkan 0,884. Ini kalau 0,8 berarti nilai reliabilitasnya itu sangat tinggi. Untuk selanjutnya, untuk nilai Krombacher alpha ini rumusnya 20 bagi 20 kurang 1. Ini harusnya pakai dalam kurung dan sama dengan buka kurung dikali buka kurung
jumlah varians. Jumlah varians itu ini dibagi total varians ini, tutup enter. Lah, kita cek lagi. Oh, ini kita ubah ke genre. Nah, 20 bagi 21 dikali jumlah varians dibagi 20 dibagi 20 kurang 1 dikali B31 jumlah varian dibagi total varians. Dibagi aja. Nah, jika nilainya 0,8 berarti dia menurut reliabilitas KR20 dia sangat tinggi. Jika keempat alfanya 0 berarti dia sangat rendah. Selanjutnya kita beralih ke indeks kesukaran. Kita cek lagi terlebih dahulu apakah masih merekam. Nah, masih ternyata. Oke. Untuk mengukur tingkat kesukaran soal ini, disajikan data seperti tadi, jika benar bernilai 1, jika salah bernilai 0. Nah, selanjutnya kita hitung dulu jumlah benarnya per nomor ini. Sama dengan sum, buka kurung, nilai ini, sini, tutup, enter. Terus ini kita drag ke samping. Enggak. Oke. Jumlah siswa ini 15. Jumlah siswa 15. Dan indeks kesukaran itu kita rumusnya jumlah benar sama dengan jumlah benar dibagi jumlah siswa F4 kan enter. Kita tarik ke samping. Oke. Nah, untuk keterangan ini kita bisa isi secara manual dengan interpretasi bahwa jika nilainya 0,0 sampai 0,30 maka dia sulit atau sukar. Jika dia 0,31 sampai 0,370 maka dia sedang. Jika 0,71 sampai 1 maka dia mudah. Nah, ini ada yang 1 berarti dia mudah. Kita lihat lagi yang 0, ini 0,4 berarti dia sedang. Tidak ada di soal ini tidak ada yang mendapatkan nilai sukar atau sulit. Selanjutnya kita ke daya pembeda. Daya pembeda ini untuk daya pembeda ini didapatkan dari menghitung caranya yang pertama itu kita
bagi dulu yang mana kelompok atas dan kelompok bawah. Dengan cara kita urutkan, misalnya dari responden 1 sampai 15 itu yang mana yang mendapatkan nilai skor tertinggi. Nah, di sini nilai skor tertinggi dipegang oleh responden 6, maka saya bagi kelompok atas terdiri dari 1, 2, 3, 4, 5, 8 orang, dan kelompok bawah itu 7 orang. Lalu kita totalkan skornya masing-masing siswa. Responden 6 mendapatkan skor 20, responden 8 20. Ini ditotalkan dengan rumus sama dengan sum. Kita blok saja dari sini sampai sini. Begitupun yang lainnya, lalu didrag ke bawah. Kemudian rata-rata atas menggunakan rumus sama dengan average di blok ini sampai bawah di blok, lalu didrag sampai di ujung. Begitupun rata-rata bawah. Ini dia kalau rata-rata atas di bloknya sampai di batas rata-rata atas itu responden nomor 12. Nah, kalau rata-rata bawah itu di blok dari responden nomor 9 sampai nomor 5. Kemudian daya pembeda. Daya pembeda itu diukur dari nilai rata-rata atas dikurang rata-rata bawah dibagi 1, lalu didrag ke samping. Untuk keterangannya, kita masukkan jika daya pembedanya 0,40 atau lebih maka sangat baik. Jika 0,30 sampai 0,39 maka baik. 0,20 sampai 0,29 cukup atau perlu perbaikan. 0,19 ke bawah maka kurang baik atau dibuang. Selanjutnya kita ke uji distruktor. Untuk uji distruktor ini, kita kelompokkan dulu siswa yang memilih jawaban A di pertanyaan 1 sampai 20. Misalnya di pertanyaan 1, Q1 ini, berapa siswa yang menjawab nomor pilihan A? Begitu pula pilihan B dan C pilihan D. Kita masukkan ke tabel ini. Lalu kita uji tingkat distruktornya dengan cara rumusnya sama dengan buka kurung yang memilih di pertanyaan A ini dibagi jumlah responden. Jumlah responden ada 15. 15. Tutup. Enter. 0%. Kita drag ke samping. Bisa dilihat. Kita drag ke bawah dan ke samping. Oke. Jika belum bernilai persentase, maka tinggal diganti di sini, bagian sini. Nanti kita klik persentase. Selanjutnya untuk keterangannya. Jika nilai tingkat distruktornya yang ini, lebih besar dari 5%, maka diterima. Jika 5% lebih besar dari nilai distruktor atau distruktor lebih besar daripada 0, maka direvisi. Jika distruktor sama dengan 0, maka ditolak. Ini banyak yang ditolak. Oke, rumusnya sama dengan if buka kurung
nilainya lebih besar dari 5%, titik koma, tanda petik, diterima, tutup petik, titik koma. If dan buka kurung, ini lagi lebih besar dari 5%, titik koma, tanda petik, ABC, tutup petik, titik koma, if, buka kurung, nah ini lagi lebih besar sama dengan 0, titik koma, tanda petik, ditolak. Kita lihat apa lagi. Oh, ini ada lagi yang salah. Oke, tujuannya kita drag saja sampai bawah, kita drag lagi ke samping, baru kita drag sampai bawah. Nah, itu saja untuk nilai uji diktator. Kita pelajari. Oke, itu saja dari saya. Saya ucapkan terima kasih.